Jadi kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hakikat sila keempat. Makna dari sila keempat. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang dimaksud bijaksana adalah bijaksana dalam mengambil solusi. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat atau kepentingan bersama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama atau kekeluargaan. Musyawarah dilakukan sampai mencapai kata mufakat. Nilai yang terkandung dalam sila keempat didasari oleh 3 sila lainnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Nilai pada sila keempat. Yang pertama, nilai filosofis, hakikat negara dan rakyat. Negara menjadi penjelmaan sifat dan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, di mana negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini merupakan nilai kerakyatan, juga merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Yang kedua, nilai demokratis terbagi menjadi 3. Yang pertama nilai moral ketahanan, kedua nilai kesatuan, dan yang ketiga persamaan. Sila keempat mempunyai makna bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam melaksanakan kekuasaannya, rakyat menjalankan sistem perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum, dan keputusan-keputusan yang diambil dan dilakukan dengan jalan musyawarah yang dikendalikan dengan pikiran yang sehat, jernih, logis, serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun rakyat yang diwakilinya. Pentingnya sila keempat pada Pancasila. Sila keempat merupakan penjelmaan dalam dasar politik negara, yaitu negara berkedaulatan rakyat yang menjadi landasan mutlak sifat demokrasi negara Indonesia. Disebabkan mempunyai 2 dasar mutlak, maka sifat demokrasi negara Indonesia mutlak pula, yaitu tidak dapat diubah atau ditiadakan. Bunyi dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang memberi penjelasan bahwa Pancasila pada sila keempat adalah penjelasan negara demokrasi. Sila ini menjadi banyak acuan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakan untuk mengambil kebijakan yang diperlukan. Kaitannya dengan arti dan makna sila keempat adalah sistem demokrasi itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana konsep demokrasi yang bercerita bahwa dalam langkah apapun yang diambil, pemerintah harus ada kaitannya atau unsur dari, oleh, dan untuk rakyat. Di sini rakyat menjadi unsur utama dalam demokrasi. Itulah yang seharusnya terangkat ke permukaan sehingga menjadi realita yang membangun bangsa. Sekarang kita akan membahas tentang penyimpangan pada sila keempat. Bahkan setelah menyadari pentingnya sila keempat dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, di negeri kita sendiri, kita masih sering mendapati kasus yang merupakan penyimpangan pada sila tersebut. 3 diantaranya sudah tertera di slide. Yang pertama adalah belum terpenuhinya hak dan kewajiban masyarakat dalam hukum, atau kita lebih sering dengar dengan istilah hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Sebagai contoh, kita sering menonton berita lalu ada 1-2 kasus tentang korupsi. Biasanya pelaku korupsi adalah pejabat tinggi atau mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan. Kita semua sudah tahu, korupsi itu tindakan buruk, tidak terpuji, dan merugikan banyak orang. Tapi nyatanya, hukuman untuk para pelaku korupsi atau koruptor itu malah tidak setimpal dengan apa yang sudah dia lakukan. Malah kadang lebih ringan dari seharusnya. Bahkan beberapa kali juga di berita kita mendapati kalau pelaku korupsi ini
ketika ditahan di lapas malah mendapatkan fasilitas yang memadai yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, tidak seperti tahanan pada umumnya. Sedangkan untuk orang-orang biasa mungkin seperti kita pernah dengar kasus seorang nenek yang mencuri jagung atau kurang lebih mirip seperti itu. Malah si nenek ini dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada para koruptor. Seharusnya hukum tidak memandang siapapun, tidak pandang bulu, mau kita itu pejabat, mau kita itu orang biasa, dan lain sebagainya. Hukum adalah hukum. Jika memang yang dia lakukan itu fatal, maka hukumannya harus timpal. Tapi nyatanya sampai sekarang pun itu masih menjadi penyimpangan dan kelemahan dalam sistem kita. Yang kedua adalah banyak wakil rakyat yang malah merugikan dan tidak menyampaikan aspirasi rakyat. Ini ada hubungannya dengan abuse of power, karena seharusnya wakil rakyat itu merepresentasikan dan mengemban amanat rakyat yang diwakilinya. Tapi seringkali kita mendapati kasus mereka malah mengedepankan kepentingan pribadi atau golongannya. Nah, ini contohnya ya tadi kasus korupsi itu yang menjerat anggota wakil rakyat. Dan biasa alasan mereka melakukan korupsi itu untuk mengembalikan dana ketika melakukan kampanye menjelang pemilu. Karena kan kampanye pasti besar-besaran ya untuk pengeluarannya, dan bahkan sampai melakukan kecurangan seperti money politics. Kebijakan yang mungkin menarik untuk dibahas bersama karena masih ada kaitannya dengan penyimpangan oleh wakil rakyat ada di bidang pendidikan. Dapat dilihat dari bagaimana pendidikan Indonesia memiliki perkembangan yang cukup lambat dan terkesan stagnan, bahkan dengan perubahan kurikulum yang sudah dilakukan. Sebelumnya ada KTSP tahun 2006, lalu digantikan dengan K13. Kita flashback dikit ke tokoh-tokoh masa penjajahan dulu. Kalau kita baca, kita pelajari, banyak tokoh-tokoh nasional yang memiliki pemikiran kritis sehingga bisa membawa Indonesia menuju kemerdekaannya sampai mempertahankan kemerdekaannya hingga sekarang. Seandainya pendidikan Indonesia dibenahi dan diperbaiki dengan mengutamakan pengembangan pemikiran kritis, pastinya akan membawa perubahan yang besar dan secara positif untuk Indonesia. Namun, bagi para petinggi di bidang legislatif, pembenahan di bidang pendidikan bisa mengancam mereka yang tidak ingin digulingkan dari kedudukannya. Jadi ya istilahnya, mereka masih tetap mau berkuasa. Secara sinopsis, itu menjadi permasalahan tersendiri juga di Indonesia dan akan menarik jika bisa dibahas bersama dengan teman-teman yang lain. Lalu yang terakhir ada kasus kecurangan dalam pemilu, di mana hasil dilihat dari kuantitas dan bukan kualitasnya. Ini semua masih berhubungan satu sama lain ya masalahnya. Sekarang kita pindah ke solusi. Dari semua itu, seperti apa solusi yang harus diberikan? Tentunya yang pertama berasal dari kesadaran diri kita sendiri untuk menaati hukum dan aturan yang ada. Lalu tentunya juga dari sistem hukum di Indonesia yang masih banyak celah untuk dimanfaatkan. Dan tadi untuk permasalahan pendidikan, solusi yang bisa diberikan adalah ya merombak ulang sistem pendidikan yang ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Terima kasih. Kami dari kelompok 11, saya Nimade Rara Ayu Bening Wardani. Saya Rosalia Niken Dini Larasati dan teman kami Gede Adi Brahmantara. Sekian dari video presentasi kami. Terima kasih karena sudah menonton atau melihat presentasi dari kami. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dari video tersebut. Sekian dari kami.